Halo si Bejo Lovers, bertemu lagi dengan Kak Tanti. Kali ini kita akan bahas pelajaran kimia, yaitu mengenai larutan penyangga. Siap-siap ya. Oke si Bejo Lovers, tadi kita akan mulai bahas mengenai larutan penyangga ya. Ada yang tahu nggak larutan penyangga itu apa? Iya betul, jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Jadi nanti itu pH-nya itu akan konstan. Nah, larutan penyangga juga biasa disebut dengan buffer ya. Nih ejaannya BUFFER, bukan buffer kayak perasaan kids zaman now, itu bukan itu ya, itu beda jauh itu. Nah, jadi buffer ini beda dengan perasaan kids zaman now ya. Jadi sebenarnya larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan, iya betul, pH. Jadi kalaupun misalnya ada penambahan asam ataupun basa ataupun karena pengenceran, pasti itu tuh perubahannya akan sedikit kalaupun misalnya memang ada perubahan. Nah, kita lihat ya di sini buffer itu atau larutan penyangga itu dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua kelompok maksudnya. Dua kelompok, ada asam dan basa. Jadi ada buffer asam, lalu ada buffer basa ya. Nah, apa sih pengertian dari buffer asam dan basa? Jadi, buffer asam itu adalah terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan untuk yang buffer basa, dia itu terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, kenapa sih larutan buffer atau larutan penyangga itu dia bisa mempertahankan pH-nya? Ada yang tahu nggak? Iya, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ion-ionnya itu mengalami kesetimbangan. Jadi ion-ion yang ada di dalamnya itu, ion-ion yang ditambahkan akan mengalami kesetimbangan dengan zat-zat pelarut yang akan ditambahkannya itu. Jadi makanya dia akan setimbang. Nah, seperti itu. Nah, karena kita akan bahas asam dan basa konjugasi ya. Kakak akan menjelaskan kembali, sedikit mengulang mengenai pengertian asam basa menurut Brons-Lowry ya. Bisa kita lihat, pasti adik-adik itu bakal masih ingat ya kalau ini. Nah, jadi pengertian asam dan basa menurut Brons-Lowry itu, untuk yang asam, dia itu adalah definisinya akan menghasilkan ion H+ dan basa konjugasinya. Sedangkan untuk yang basa, dia itu akan menerima ya, bukan menghasilkan, akan menerima ion H+, lalu akan ion H+-nya itu dari asamnya ya, lalu akan menghasilkan asam konjugasinya. Nah, seperti itu. Nah, nanti itu biasanya basa atau si asam konjugasinya itu, mereka itu akan muncul atau akan ada dari garamnya sendiri, garam dari asam dan basanya itu sendiri. Oke si Bejo Lovers. Langsung aja ke contoh ya, misalnya dari pengaplikasian asam dan basa menurut Brons-Lowry ini ya. Nih, kita lihat di sini ada asam asetat atau rumus senyawanya itu CH3COOH ditambahkan dengan air atau H2O akan mengalami kesetimbangan dengan CH3OO- plus H3O+ ya. Nah, kalau misalnya menurut si Brons-Lowry ini, si asam itu kan dia akan menghasilkan H+. Nah, kita akan bandingkan dulu nih untuk senyawa yang mirip-mirip. Kira-kira mana dengan yang mana? Iya betul, ini ya si asam asetat ini CH3COH dengan CH3CO-. Nah, kita tarik garis ke sini ya. Ini kan yang mirip. Nah, kira-kira si Bejo Lovers itu tahu nggak mana yang berlaku sebagai asam atau basa konjugasinya? Tahu nggak? Enggak ya. Jadi kita lihat aja nih. Ini kan udah disamakan ya yang mirip-miripnya. Nah, ini tuh awalnya CH3COH. Kemudian dia itu akan melepaskan si H+-nya. Bisa kita lihat di sini kalau misalnya dia melepaskan atau menghasilkan, berarti dia itu bersifat asam ya, dia sebagai asam. Kalau yang ini sebagai asam, berarti pasangannya ini apa? Ya, basa konjugasinya. Basa konjugasi. Oke, sekarang yang satunya lagi ya, ada H2O dengan H3O+.
Kita tarik garis lagi. Nah, di yang sebelah kirinya ini awalnya H2O, lalu yang di kanannya ini H3O+. Berarti H plusnya itu atau ion H plusnya itu dia kan bertambah. Berarti apa? Iya, dia basa ya, karena dia itu menerima ion H plus dari CH3COH-nya ini ya. Jadi dia itu bersifat sebagai apa? Iya, ini adalah asam konjugasinya. Kalau misalnya ini asam konjugasi, berarti pasangannya apa dong? Iya, harus basa ya. Nah, seperti itu. Sudah mengerti? Oke sih Bejo Lovers, tadi kita sudah belajar mengenai larutan penyangga, lebih tepatnya itu pengertian larutan penyangga asam dan basa. Sampai di sini dulu pembahasannya, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!